Hai teman-teman, nama aku Arvin. Jadi ini adalah video ketiga sekaligus video terakhir tentang kedukaan mama yang pengen aku sharing sama kalian. Nah, kalau di video pertama kemarin, aku dan papaku kan sudah bercerita sama kalian tentang bagaimana mujizat Tuhan itu datang di masa-masa akhir kehidupan mama. Di video kedua, aku juga udah cerita sama kalian tentang 18 tanda-tanda sebelum mamaku meninggal. Nah, di video ketiga ini, aku pengen cerita sama kalian nih tentang barang-barang peninggalan mama yang menjadi kenang-kenangan buat kita sekeluarga. Dan seperti yang kalian lihat ya, di belakangku banyak banget barang-barang mama, teman-teman. Terus di belakang kamera juga masih ada lagi. Dan semua barang-barang ini punya cerita masing-masing yang pengen aku sharing sama kalian di video hari ini. Jadi gak usah pakai lama lagi, langsung aja kita mulai ceritanya, oke? Barang yang pertama, di sini aku ada kain flanel dan boneka tangan, teman-teman. Nah, sebenarnya aku udah ngomongin ini di video sebelumnya sih, tapi belum terlalu detail. Nah, jadi aku pengen cerita sama kalian nih tentang kisah di balik boneka tangan ini. Ya, seperti yang kalian lihat ya, ini boneka tangan. Nah, ini tuh banyak banget karakternya. Ada hewan-hewan, ada tokoh keluarga, ada cerita-cerita Alkitab juga gitu kan. Dan semua boneka-boneka ini tadinya itu dibikin dari kain flanel yang polos seperti ini, teman-teman. Terus dijahit, dicetak, digunting, ditempel, sampai akhirnya bisa jadi boneka-boneka seperti ini. Dan mamaku tuh punya banyak banget kain flanel warna-warni ya. Ini kalian bisa lihat fotonya, aku akan lampirkan. Nah, cerita di balik boneka ini, jadi sebenarnya aku baru tahu juga dari papaku kalau ternyata mamaku tuh udah bikin boneka tangan ini dari tahun 1990. Bahkan dari sebelum aku lahir gitu kan, mamaku udah suka bikin boneka seperti ini. Jadi waktu dulu itu kan papaku punya bisnis konveksi dan garment. Terus mamaku juga ngajar sebagai guru. Jadi karena orang tua dua-duanya kerja, tentu keuangan keluarga tuh baik-baik aja. Papaku dengan uangnya untuk nafkahi keluarga, mamaku juga punya gaji bisa pegang sendiri gitu kan. Nah, ditambah mamaku juga udah bikin boneka ini dari tahun 90-an sebagai hobi. Ya, sebagai hobi, inget nih gitu kan. Tapi tetap aja dijual-jualin cuma sebagai hobi. Jadi kayak bikin iseng, kalau ada yang beli ya udah syukur gitu kan. Sampai pada titik di mana usaha papaku goyang di tahun 1998 karena krisis moneter. Dan pada akhirnya bangkrut, gulung tikar di tahun 2000. Dan mamaku sebagai orang yang sorry ya, bukan mau sombong gitu, enggak. Tapi dulu kan kondisi keluargaku memang bisa dikatakan kaya banget ya teman-teman ya. Nah, mamaku sebagai orang yang dalam tanda kutip kaya banget, terus langsung jatuh miskin, ya siapa sih yang nggak kaget gitu kan. Mamaku nangis, mamaku sampai depresi gitu kan. Bahkan mamaku tuh masih cerita ini seminggu sebelum meninggal gitu kan, pas aku lagi jagain di apartemen. Dulu, Vin, waktu papa bangkrut tahun 2000, itu mama bener-bener depresi banget. Mama sampai nangis mulu berbulan-bulan. Terus mama pengen tenggak obat biar mati aja sekalian. Terus ditahan-tahan sama papa. Mama garuk-garuk betis mama sampai nggak sadar tuh betis berdarah. Pusing lah pokoknya, karena anak-anak masih pada kecil-kecil kan. Malah posisinya waktu itu mamaku udah punya anak 4 gitu. Masih pada kecil-kecil, pada pengen makan apa kalau misalkan nggak ada uang gitu kan. Sampai mamaku bilang, mama sampai lupa kalau Indomie itu bisa beli satuan. Karena biasa kan beli 4-5 kardus. Mama sampai lupa kalau beras tuh bisa beli literan. Karena biasa beli 3-4 karung langsung sekaligus. Nah, sampai kayak gitu teman-teman. Mamaku nangis berbulan-bulan gitu kan. Terus mamaku bilang lagi, tapi mama sadar, kalau mama nangis, mama tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau mama nangis, mama tidak akan menghasilkan uang. Dan kalau mama nangis, anak-anak mama nggak bakal makan. Dari situ, mama ambil kain flanel, mama jahit di mesin jahit sambil nangis. Nah, inilah hasilnya. Terus mama pernah bilang, dulu Vin, mama saking nggak punya uangnya, mama pernah ke gereja cuma bawa 5.000 perak. Jadi rumahku ke gerejaku itu kan jauh ya, dari Tangerang ke Jakarta Pusat ya teman-teman. Mama cuma bawa 5.000 perak, Vin, kamu bayangin. Mama udah berdoa aja sama Tuhan supaya ban motor jangan bocor, jangan ada masalah di tengah jalan. Karena kalau kenapa-napa mampus deh, mama nggak punya duit sama sekali. Dan setiap kali ke gereja, mamaku itu selalu bawa ini teman-teman. Selalu bawa boneka tangan. Supaya apa? Supaya bisa ditawarin ke teman-teman gerejanya. Jadi kalau teman-teman gerejanya ada yang beli, mamaku kan jadi pegang uang lagi kan. Nah, mamaku bilang, waktu itu mama bawa boneka tangan. Mama bawa aja di tas besar. Siapa tahu ada yang beli. Puji Tuhan, ada orang yang beli 50.000. Ada yang beli 250.000. Waktu itu kan 250.000 lumayan gede kan teman-teman. Makanya aku merasa kalau boneka tangan ini adalah karya mama yang bisa dikatakan
paling berharga lah menurut aku gitu. Ya kalau boleh jujur, aku pertama kali bantuin mamaku bikin boneka tuh waktu aku SMP kalau nggak salah ya, atau SD kelas 5, kelas 6 aku lupa. Dari awal aku ngeliatin mamaku suka begadang sampai jam 2, jam 3 subuh. Nah, waktu itu kan aku masih kelas 3 SD, jadi kan aku nggak dikasih buat bantu-bantuin kan. Ya namanya masih SD, jadi harus disuruh tidur gitu. Nah, lama-kelamaan, kelas 5, kelas 6, SMP, SMA, aku jadi dikasih mamaku buat bantuin. Dan pada akhirnya aku juga ngerti bagaimana cara bikin boneka ini, teman-teman. Bahkan aku sering banget begadang, kalau mamaku lagi dapat orderan membludak gitu kan, aku sering banget begadang untuk bantuin mamaku gitu. Jadi aku merasa ini juga salah satu karya mama yang sangat berkesan banget buat aku, karena ya setelah kepergian mama, kita tidak melanjutkan produksi boneka ini lagi, teman-teman. Kenapa? Karena ada beberapa bagian boneka yang hanya mama doang yang bisa ngerjain. Contohnya kayak bagian-bagian ngejahitnya. Terus mama kan juga kalau gunting-gunting nih, gunting-gunting rambut, gunting-gunting jenggot, atau nih rambut si raja gitu kan, itu mama tuh nggak pakai pola, jadi kayak langsung gunting-gunting aja gitu. Nah, kita anak-anak tuh nggak ada yang bisa. Jadi yang tadinya aku berniat pengen ngewarisin, akhirnya papaku bilang, nggak usah lah, Vin. Kamu punya mimpi sendiri, kamu punya cita-cita sendiri. Sedangkan kalau kamu lanjutin boneka mama, itu sampai kapanpun nggak bakal ada habisnya. Lagi pula juga banyak bagian-bagian yang cuma mama doang yang bisa ngerjain. Kata papaku begitu. Ya udahlah, aku mau nggak mau harus ikhlas gitu kan kalau aku nggak bisa nerusin ini. Padahal aku udah sempat bilang sama mamaku kalau aku pengen nerusin boneka ini kan. Ya sebenarnya bukan bermaksud untuk melanggar janji sih, cuma ya gimana gitu kan. Ya ini ada yang versi gede ya teman-teman. Versi jumbo ya. Tuh kalian bisa lihat ya. Ini aku juga lupa nama karakternya apa ya. Tuh gede banget kan bonekanya. Ini bahkan tanganku tidak muat gitu loh. Nah ini biasanya dipesan sama orang kalau misalkan dia pengen bercerita yang audiensnya banyak, teman-teman. Jadi bonekanya itu kelihatan sampai belakang-belakang. Ini sisa 3 doang tapi yang jumbo. Jadi aku bener-bener menyimpan boneka tangan ini. Original buatan mama. Yang idenya juga dari mama semua. Tuh ya. Dia nggak cuma main kain doang, tapi ada mata-mataan. Terus ada benang wol juga, dibikin rambut seperti ini. Ini ada renda-renda emas. Itulah yang membuat barang-barang di rumah tuh banyak banget. Dan kita juga tidak bisa melarang, karena boneka-boneka tangan ini kan hobinya mama. Dan ini juga boneka-boneka tangan yang memberikan kita makan kan sekeluarga. Jadi ya nggak apa-apa. Makasih ya, Ma. Sudah bekerja keras membuat banyak banget boneka dari tahun 1990. Terus bangkrut tahun 2000. Sampai akhirnya mama bisa bikin boneka tangan ini untuk membantu perekonomian keluarga, untuk membantu biaya sekolah, biaya anak, uang makan harian. Aku nggak kebayang bagaimana rasanya jadi mamaku sih. Bikin orderan tuh capek tahu. Aku udah pernah ngerasain kan soalnya kan. Dan semua kain flanel itu juga udah diwariskan ke orang. Jadi ya di rumah ini udah bener-bener tidak ada kain flanel sama sekali. Kecuali satu kain flanel warna hitam yang aku simpan buat diri aku sendiri. Ini buat kenang-kenangan juga. Nah, selain boneka tangan, mamaku juga ada boneka ini, teman-teman. Kita sebut sebagai boneka cuap-cuap, karena dia mulutnya bisa cuap-cuap. Nah, sebenarnya mamaku tuh ada 2 versi. Ada yang setengah badan sama yang full body. Nah, kebetulan ini yang full body ya, jadi dibikin sampai kaki. Nah, kalau boneka tangan yang ini, hanya mamaku doang yang bisa bikin, teman-teman. Kenapa? Karena ini bahannya kain kaos, terus dijahit. Kalian lihat ya, ini dalamnya juga spons, karton, tangannya juga ada dakronnya gitu kan. Jadi bener-bener cuma mamaku dong yang bisa bikin. Ketika mamaku sedang dalam periode complete remission dan mamaku pulang ke rumah, mamaku itu dapat banyak banget orderan boneka seperti ini, teman-teman. Nih aku tampilin fotonya, kalian bisa lihat. Mamaku dapat banyak banget orderan boneka cuap-cuap. Dan saat itu, mamaku tuh happy banget, teman-teman. Gak heran gitu kan, setelah sekian bulan di rumah sakit, nggak bisa berkarya, nggak bisa bikin-bikin boneka, pada akhirnya pas pulang ke rumah, mamaku tuh bisa bikin boneka lagi. Jadi sebanyak apapun pesanan orang, itu semuanya diterima sama mama. Mamaku bilang, oke bisa, oke bisa, oke bisa, oke bisa, gitu. Kalau nggak salah tuh waktu itu sampai ada 21 boneka yang harus diproduksi gitu kan. Bahkan saking banyaknya orderan, papaku tuh sampai bilang kayak gini, "Ma, ngerjainnya pelan-pelan, Ma. Jangan buru-buru, istirahat, jangan kerja mulu." Kenapa? Karena setiap hari kita tuh ngelihat kegiatan mama di mesin jahit, ngelem, gunting-gunting, bikin boneka ini gitu kan. Jadi kita ngelihatnya tuh mama kayak buru-buru kesannya. Nah, mamaku bilang, "Pa, tenang aja. Ini mama tuh kerjanya santai. Mama tuh happy ngerjainnya karena udah lama nggak dapat orderan." Gitu, teman-teman. Tapi kita ngelihatnya kayak buru-buru. Kenapa? Karena mamaku setiap hari tuh ngerjain ini.
ini baru boneka cuap-cuap ya, belum boneka tangan, belum rajutan, belum apa gitu kan. Jadi mamaku tuh kesehariannya ya berkarya gitu, yang dimana kita ngelihat mamaku tuh kayak kerja mulu gitu kan. Nah, tapi sangat disayangkan nih, sekitar 7 pesanan terakhir untuk boneka yang cuap-cuap full body ini, mamaku tuh nggak selesai teman-teman. Kankernya udah keburu balik lagi, dan mamaku harus segera dilarikan ke rumah sakit. Dan ketika mamaku di rumah sakit, mamaku tuh masih sempet-sempetnya bilang, Mama harus nih ada 1 hari, 2 hari pulang ke rumah. Mama harus selesain boneka ini pesanan orang. Tapi nyatanya ya, karena ngeliat kondisi mama yang dari rumah sakit langsung infeksi, terus harus istirahat, harus terapi lagi, infeksi lagi, segala macam, jadi mama tuh nggak sempat pulang ke rumah. Dan akhirnya mamaku meninggal, 7 boneka tangan ini, boneka cuap-cuap ini tidak selesai teman-teman. Gitu, jadi kita juga sampai minta maaf sama pemesannya karena mamanya udah meninggal gitu kan. Dan gimana mau diselesaikan, karena kan orang-orang rumah nggak ada yang bisa ngerjain. Sebenarnya kalau dibayangin tuh kasihan. Mamaku masih pengen hidup, masih pengen berkarya, masih pengen berdampak buat banyak orang gitu kan. Tapi Tuhan bilang cukup, waktunya sampai di situ aja. Yang berikutnya, di sini aku ada buku hijau yang isinya adalah lagu-lagu karangan mama dari tahun 2001, teman-teman. Ini isinya adalah lagu puji-pujian yang mamaku tulis sendiri. Kalian bisa lihat gitu kan. Ini nadanya, liriknya. Kalau misalkan teman-teman udah nonton videoku yang keseharian mama di apartemen, nah di akhir video mama itu kan sempat menyanyikan sebuah lagu ya. Nah, terus mama juga bilang tuh kalau itu lagunya dari tahun 2001. Itu lagu diciptakan kalau nggak salah kurang lebih tahun 2001 ya. Nah, aku cari gitu kan di sini mana lagunya. Dan ternyata lagunya itu ada di nomor 30, teman-teman. Ini kalian bisa cocokin sendiri. Dan kalian mau tahu, tahun 2001 adalah 1 tahun setelah usaha papaku bangkrut. Jadi ketika mamaku sedang di titik terendah, mamaku baru jatuh miskin karena kebangkrutan, mamaku masih bisa menciptakan sebuah lagu untuk memuji Tuhan. Dikala mungkin banyak orang yang ketika mereka menghadapi masalah besar, mereka menyalahkan Tuhan, mereka marah sama Tuhan, mereka nggak menerima kenyataan. Mamaku di titik terendahnya, mamaku mencurahkan kesedihannya dengan menulis lagu puji-pujian buat Tuhan. Nah, itu yang sangat-sangat aku tidak habis pikir. Bahkan ada yang masih pakai pensil tuh. Tuh. Masih ada yang pakai pensil, belum ditebelin. Ya ampun, Mama. Kayak kenapa sih gue baru tahu bukunya sekarang gitu kan? Ada beberapa barang-barang mama yang aku tahu tuh setelah mama meninggal. Tapi ya, it's okay, nggak apa-apa. Aku bersyukur karena mamaku sempat menyanyikan 1 lagu dari buku ini di YouTube channel aku. Yang bisa kalian tonton videonya di sini ya. Nah, itu mamaku pernah menyanyikan lagu dari buku ini. Selain berkarya membuat boneka tangan dan kreativitas lainnya, mamaku itu juga suka musik, teman-teman ya. Nah, waktu itu alat musik mamaku banyak banget, teman-teman. Di kantor seninya itu ada angklung, terus di apartemen ada keyboard, ada ukulele. Recorder. Ini banyak orang yang suka keliru ya. Mamaku selalu bilang ini bukan suling tapi recorder. Kalau suling itu yang dari bambu. Nah, ini recorder, teman-teman. Ingat banget nih waktu mamaku suka ngajar ensemble musik gitu kan. Aku selalu disuruh ikut karena aku anak guru. Terus juga ada gitar. Ini gitar dikasih sama kokonya mamaku. Kalau nggak salah harganya 20 juta ya. Gila loh, aku baru tahu kalau ada gitar 20 juta gitu kan. Kayaknya udah lama nggak dimainin, jadi udah kendor senarnya, harus sistem lagi. Coba aku mainin ya, ini aku udah lama banget nggak main gitar. Dulu aku pernah diajarin gitar sama mamaku sih. Tapi aku cuma bisa ngejreng-ngejreng biasa aja. Nggak bisa yang terlalu expert banget, enggak. 1, 2, 3. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah
mudah jadi berkah. Di sini aku ada banyak banget sertifikat-sertifikat dan piagam-piagamnya Mama, teman-teman. Jadi ini baru sebagian kecil karena sisanya masih ada di lemari bawah. Untuk Ibu Juju Vita Sahir atas karya dan pelayanan yang telah disumbangkan untuk sekolah selama 10 tahun. Jadi mamaku udah ngajar selama 10 tahun di sekolah yang sama, dapat penghargaan. Habis itu ada juga nih penghargaan yang 15 tahun di sekolah yang sama. Tuh, ya. Jadi mamaku tuh ngajar di sekolahku dulu dari tahun 2000 sampai tahun 2020, teman-teman. 20 tahun mengajar ya. Nah, selain sebagai guru, mamaku itu kan juga suka banget ikut-ikut lomba ya, teman-teman. Suka melatih paduan suara, suka melatih ensemble musik gitu kan. Dan di sini aku ada salah satu dari sekian banyak piagam yang mamaku punya gitu. Kalian bisa baca ya, the first winner of Choir Elementary at the Joy of Choir 2 di Jakarta 12-19 Oktober 2013 tuh. Terus aku di sini juga ada sertifikat-sertifikatnya Mama. Jadi kalau misalkan Mama habis menang lomba, jadi pembicara, pengisi seminar, dan lain-lain segala macam, itu Mama dapat sertifikat, teman-teman ya. Jujur ini aku baru tahu kalau Mama tuh menyimpan semua sertifikat-sertifikatnya di dalam satu map ini kan, teman-teman. Ketika Mamaku meninggal, terus besoknya kokoku menemukan ini, kokoku tuh nangis tau. Nangis-nangisnya. Kenapa? Karena Mama tuh ikut-ikut ginian, ikut-ikut lomba, jadi pembicara, seminar, dan lain-lain segala macem, itu kan dapat bayaran ya. Dan bayarannya itu ya untuk kita sekeluarga, untuk memenuhi kebutuhan anak-anak gitu. Piagam penghargaan, pokoknya ini banyak banget teman-teman. Banyak banget. Jadi makanya ketika aku ngeliat, ya ampun Mama tuh suka banget ngumpulin beginian gitu kan. Aku tuh kaget. Dan yang terakhir, sebelum Mamaku meninggal, itu Mamaku dapat ini, piagam penghargaan diberikan kepada Juju Vita Sahir atas dedikasinya telah menciptakan lagu Mars Asosiasi Rajut Indonesia. Ini kalian bisa lihat ya tuh, oke? Waktu itu teman-teman Rajut Mama datang ke apartemen untuk memberikan Mama piagam ini. Nah jadi Mamaku itu kan suka menciptakan lagu ya teman-teman. Dan Mamaku itu kan udah gabung di komunitas Rajut dari 2017. Pas Mamaku gabung, Mamaku melihat kalau komunitas Rajut ini tidak punya lagu kebangsaan. Jadi dengan inisiatifnya, Mamaku membuat sebuah lagu yang berjudul Mars Asosiasi Rajut Indonesia untuk semua ibu-ibu perajut, teman-teman ya. Untuk semua ibu-ibu komunitas rajut tepatnya. Nah, ini piagam ini diberikan sama teman rajutnya Mama. Waktu itu datang ke apartemen ya. Dikasih bingkai ini sama ada piagam kacanya gitu. Aku lupa ada di mana ya. Nah, ketika Mamaku ditanya pengen terima uang atau piagam, Mamaku tuh lebih memilih piagam. Jadi kalau uang tuh kayak ya udah uang ntar kalau dipakai juga habis gitu kan. Tapi kalau piagam itu kan dia apa ya? Ibaratnya bisa dikenang selama-lamanya kan. Jadi mungkin itu kenapa Mamaku lebih memilih piagam kali ya. Dan jujur ini sertifikat-sertifikat Mama dan piagam-piagam Mama ini yang aku pegang ini baru sebagian. Selebihnya masih ada di lemari bawah semua. Dan jujur kita sekeluarga tidak tahu ini pengen diapain. Dibakar juga kayaknya nggak mungkin. Terus dibuang juga nggak mungkin. Tapi kalau disimpan kelamaan juga nggak mungkin juga gitu. Jadi ya alhasil ini masih disimpan aja di rumah buat kenang-kenangan gitu kan. Meskipun sooner or later kita pasti akan mengikhlaskan ini gitu loh. Karena kan nggak bisa selama-lamanya jadi kenang-kenangan. Anak-anak kan juga pasti tambah tua gitu kan. Cuma ya untuk sementara ini kita simpen lah. Yang berikutnya di sini aku ada pernak-pernik teman-teman. Contohnya seperti manik-manik ini. Terus ada bunga-bungaan ya. Tuh kalian bisa lihat. Terus ada kancing-kancingan, kancing-kancing bunga gitu kan, smiley-smiley segala macem ya. Kalian bisa lihat nih. Percayalah, Mamaku tuh punya banyak banget pernak-pernik kayak begini teman-teman ya. Entah itu kancing-kancingan, manik-manik, dan lain-lain segala macem. Banyak banget, cuma udah dikasih-kasihin semua ke orang. Jangan sampai ini barang peninggalan ibunda jatuh ke tangan yang salah dan pada akhirnya tidak menjadi berkat buat orang lain gitu. Yang berikutnya di sini aku ada alat-alat Mama, kayak lem tembak, gunting, cutter, dan lain-lain. Aduh, aku tuh kalau ngeliat ini masih berat banget rasanya teman-teman ya. Apalagi ini lem tembak, ini senjata utamanya Mama dalam berkarya. Apapun karya yang Mama bikin pasti pakai lem tembak gitu loh. Bikin boneka, bikin kerajinan tangan. Mamaku tuh punya 4 atau 5 biji lem tembak gitu di rumah. Jadi kalau misalkan Mamaku ngerjain apa, pas anak-anak pengen bantuin tuh lem tembaknya ada banyak persediaannya.
semenjak mamaku pergi udah nggak pernah kepake lagi. Terus ada gunting ya, ini gunting gerigi, terus ada gunting warna emas, gunting warna merah, warna hitam, warna pink. Nah, ini tuh semua fungsinya beda-beda. Dan kalau misalkan gunting ini digunakan tidak sebagaimana fungsinya, mamaku marah. Ini gunting gerigi ya, gunting zigzag. Kalau misalkan mamaku pengen bikin kerajinan tangan karton, pengen dibikin zigzag, nah kayak gitu. Terus ini gunting emas sama gunting warna merah ini untuk kain. Yang hitam untuk kertas. Kalau yang pink buat benang. Jadi kalau misalkan ya, gunting kain dipakai buat gunting kertas, atau gunting kertas dipakai buat gunting kain, itu mamaku bisa marah gitu loh. Pernah di salah satu videoku, mama pernah ngomong kalau awas kalau ini gunting dipakai buat potong bumbu Indomie. Dan ini khusus loh, Mama Arvin beli gunting ini nih untuk spesial kain. Oh, spesial kain. Jadi jangan coba-coba ada yang memakai dengan buat potong mie instan. Oh my god, I really miss that moment gitu loh. Ingat banget deh kalau misalkan mamaku pengen beli gunting ini ke fotokopi, itu selalu bawa kertas dulu gitu kan, atau selalu bawa kain dulu. Jadi sebelum beli guntingnya, dites dulu, checklist. Nah, kalau guntingnya tajam baru dibeli. Terus ada pemotong kertas. Ini ntar kertasnya tinggal diselipin di sini, terus tinggal seret gitu. Strapless, ini masih banyak straplessnya di bawah. Jadi alat-alatnya mama itu emang lengkap banget banget. Kita sangat kangen banget ya, karena semenjak kepergian mama, alat-alat ini tuh udah nggak pernah digunain teman-teman, terutama lem tembak. Pokoknya setiap kali ngerjain boneka tangan sama mamaku, itu nggak mungkin kita nggak kesundut sama lem tembak. Kalau misalkan lagi nempel-nempelin boneka tangan, itu minimal selama bantuin mamaku, ada 5-10 kali deh kita kena sundut. Entah kesundut lemnya, atau kesundut besinya, kena ininya gitu kan. Pokoknya ada lah. Kalau lagi ngelem-ngelemin boneka tangan gitu, pasti ada aja kena lem tembak. Meskipun kita sekarang udah nggak pakai, tapi kita masih simpen untuk kenang-kenangan. Karena barang-barang ini juga yang menemani karirnya mama, barang-barang ini juga yang pada akhirnya bisa menghasilkan uang untuk memberi makan anak-anaknya. Ya, I miss you, Mom. Yang berikutnya ini paling favorit mama, teman-teman ya. Yaitu Barbie, dan Barbie. Jadi mamaku tuh saking sukanya sama boneka, mamaku tuh punya banyak banget koleksi mainan Barbie. Seperti yang kalian lihat ya, sampai Barbie-nya ini dibikinin baju rajutnya masing-masing, teman-teman. Ini ada tasnya, ada topinya, ada kardigan. Nah, ini yang anak-anak kecil. Tuh, kalian bisa lihat ya, mamaku tuh sampai rajin banget bikinin baju-baju rajutnya gitu kan. Nih, waktu itu mamaku bikin baju rajutnya tema Natal. Jadi nuansanya hitam, putih, sama hijau. Nah, tuh. Ini Barbie asli semua. Dari zaman-zamannya adik aku masih kecil, mamaku tuh suka beli Barbie, teman-teman. Gak cuma ini doang. Nih, mamaku juga suka banget dengan boneka-boneka bayi seperti ini ya. Mamaku tuh suka beli-beli boneka bayi-bayi begini. Tuh. Ini baru sedikit. Sebenarnya masih ada lagi boneka-boneka bayinya di bawah. Asli, banyak banget loh boneka mamaku loh. Gak cuma itu, mamaku juga punya perabotan-perabotannya, teman-teman ya. Kayak mesin cuci, lemari baju, rak piring, kamar mandi, kolam berenang. Gak cuma sampai di situ, teman-teman ya. Nih, mamaku juga punya banyak banget sepatu-sepatu Barbie-nya. Dipasangin satu persatu. Beli kotak obat, beberapa biji, buat sepatu-sepatu Barbie. Ya. Lihat. Alat-alat makannya juga, teman-teman. Kalau ini hadiah ulang tahun dari aku dulu. Aku pernah bikin satu video surprisein mamaku. Itu mamaku happy banget waktu itu. Mama buka tutup mata. Ini sesuatu yang mama pengen banget minta aku nggak bisa beliin karena aku harus bayar uang kuliah waktu itu. Mama tutup mata tapi. Ini tutup mata. Sada. Aku udah bilang kan mau tapi misterius. Ini yang Mama Arvin mau bener-bener deh. Kejutan. Dan aku bener-bener kayak seneng banget sih bisa ngasih mamaku hadiah yang mamaku suka gitu kan. Terus ada ini, nah ini kalau nggak salah hadiah ulang tahun dari aku juga deh waktu itu. Makanan-makanannya, ada bakpao, apalagi minuman bersoda, tuh. Pokoknya banyak banget lah, ini mainan-mainan Barbie itu banyak banget teman-teman ya. Karena mamaku emang sesuka itu sama boneka. Terus ada lagi nih, sabar. Vespa Barbie. Waduh. Ini hadiah ulang tahun mama waktu itu yang ke-59. Kita ngerayain di apartemen, terus kokoku beliin mamaku Vespa Barbie. Hebohnya sama persis waktu aku kasih mama kado dulu. Iya.
Mama dapat Vespa. Terus jeda berapa bulan, beli lagi helikopter Barbie. Ini Barbie-nya bisa terbang naik helikopter gitu kan. Mamaku emang demen banget beginian dari dulu sih. Jadi awal ceritanya tuh seperti ini teman-teman. Ketika mamaku masih punya anak 3, itu kan 3-tiganya cowok gitu. Mamaku tuh pengen beli Barbie, itu nggak dikasih sama papaku. Papaku bilang, ngapain sih beli-beli boneka begitu? Orang anak juga laki-laki semua. Akhirnya mamaku nggak beli tuh, ngalah kan. Pas lahir anak keempat, perempuan kan. Mamaku langsung balas dendam teman-teman. Barbie beli yang banyak, beli sepatu-sepatunya, beli perabotan-perabotan rumahnya. Pokoknya dulu itu kan waktu papaku masih bagus karirnya, mamaku itu kan gajian disimpan buat diri sendiri kan. Jadi mamaku tuh bisa beli apapun yang beliau mau gitu. Nah salah satunya ini Barbie ini. Dan ini baru sebagian kecil, percayalah ini baru sebagian kecil. Masih banyak banget di bawah teman-teman. Dan ya udah Barbie ini gimana kok nasibnya setelah mama meninggal? Papaku tuh sempat bilang, udahlah mainan-mainan Barbie kasih-kasih aja ke orang. Jual-jualin buat orang yang pengen bayarin. Lagi pula juga ini kalau disimpan kelamaan, ntar lama-lama tepok, Vin. Lama-lama dia kropos. Ya aku juga ngerti sih maksud papaku gitu kan. Karena kalau mainan-mainan seperti ini, kalau disimpan kelamaan, itu ntar dia akan, lapuk gitu loh teman-teman. Tapi ya gimana ya, kita tuh paham kalau ini tuh mainan favoritnya mamaku gitu kan. Jadi kita pengen kasih orang, kita pengen jual, kita nggak tega gitu. Karena mama tuh pernah bilang kalau Barbie mama itu nggak boleh dikasih ke siapa-siapa. Kalau misalkan punya cucu pun, kalau cucunya mau mainin Barbie juga harus diliatin. Nah, mamaku tuh sempat ngomong kayak gitu teman-teman. Jadi kita paham betapa sayangnya mama dengan mainan-mainannya gitu kan. Jadi ketika papaku bilang suruh kasih-kasihin orang daripada lapuk, ya kita nggak setuju. Nggak apa-apa lah, biarin aja lah lapuk lah. Yang penting kita simpen, yang penting kita taruh di lemari, kita nggak kasih orang gitu. Ya, ini banyak banget Barbie-nya asli. Yang berikutnya di sini aku ada stiker teman-teman. Yowe Collection. Jadi mamaku itu selalu menempelkan stiker setiap kali packing. Di karya-karya mamaku juga mamaku selalu tempelin stiker. Di sini ada gaya. Nah, ada. Nih, tuh. Di balik boneka ini ada stiker Yowe Collection ya, kalian bisa lihat ya. Atau ditempel di barang-barang mamaku gitu kan, supaya nggak kebawa sama orang. Jadi kalau misalkan orang pinjem barang-barang mamaku, itu ada stikernya. Ketika seseorang itu udah nggak ada, barang sesederhana apapun itu jadi berarti teman-teman. Kayak stiker ini contohnya. Percaya sama aku deh, kadang-kadang kita menganggap kalau barang-barang orang tua kita tuh nggak penting ya. Kayak cuma stiker, ya udah cuma stiker gitu. Tapi ketika orangnya udah nggak ada, ini tuh jadi satu hal yang membekas gitu loh teman-teman. Seriusan deh, aku nggak bohong. Jadi makanya ini aku ambil banyak, aku simpen buat kenang-kenangan. Untuk mengingat kalau dulu mama tuh punya merek sendiri. Yang berikutnya di sini aku ada The Quiet Book. Nah, jadi ini adalah sebuah buku yang mama bikin sendiri dari kain flanel. Nah, mamaku tuh terinspirasi bikin buku ini setelah mama melihat buku-buku sensori untuk anak bawah 5 tahun ya. Jadi anak-anak yang masih bayi, yang belajar sensor, belajar warna, belajar angka. Nah, mamaku tuh bikin buku ini terinspirasi dari itu, teman-teman. Ini ada kabel tis ya, belum dipasang gitu kan bukunya. Jadi ketika orang pesan The Quiet Book ini, anak-anak tuh bisa belajar angka, tuh. Terus ini apel-apelnya bisa dicabutin, tuh. Yang mana angka 2? Yang ini. Terus ini juga anak-anak bisa belajar warna, bisa belajar mancing nih. Mancing-mancing ikan ya, lucu banget deh. Ini ada pancingannya dari, dari magnet. Ini kalau misalkan anaknya mau belajar mancing, dapet ikannya gitu. Dan kenapa namanya Quiet Book? Ya karena mamaku tuh bikin buku ini supaya anak-anak tuh tenang. Ya, jadi anak-anak tuh nggak geratak, nggak nangis, nggak rewel. Tapi dia main buku ini. Kalau nggak salah waktu itu udah sempat ada yang order deh. Mamaku jual di harga 2 juta gitu kan. Hah, mahal banget. Ya iyalah. Orang ini semuanya bikin dari kain flanel polos. Mamaku cetak satu persatu, gunting satu persatu gitu kan semuanya. Idenya juga dari kepala sendiri. Ada burung-burung. Nah ini nih anak-anak kalau pengen belajar warna nih. Ya, burung yang warna pink, tempel di warna pink. Burung yang warna merah, tempel di warna merah gitu. Wah ini kayaknya buat anak aku aja sih ntar sih. Ya boleh ya Ma ya, buat anak aku ya ntar ya. Dan ini masih ada 2 halaman yang kosong. Mamaku kayaknya belum sempat bikin gitu kan. Tapi sayang banget ya mamaku udah keburu nggak ada gitu kan. Jadi ya udahlah, tinggal kayak gini doang bukunya gitu loh. Oke, yang berikutnya di sini aku ada mesin jahit portable teman-teman. Nah, mesin jahit portable ini hadiah ulang tahun aku buat mama.
Ulang tahun mama yang ke berapa ya? Ke-58 di tahun 2022 ya. Coba lihat mama. Wih, bagus banget. Ih, mama, kaget. Ih, bagus banget, mah. Thank you Arvin. Aduh, hadiah ulang tahun dari bulan Juli. Sekarang baru ada. Juli, Agustus, September, Oktober. 3 bulan terrealisasi. Yeay, mesin jahit seneng portable. ya. Ini mama bisa jahit di mana aja, jadi nggak harus jahit di mesin jahit terus. Dimana saja, kapan saja, kemanapun mama bisa bawa. Kalau mama lagi bosan kerja di sini, mama bawa ke mall. Ih, ke mall? Pakai baterai. Nah, dulu mama tuh pengen banget punya mesin jahit yang bisa dibawa kemana-mana. Kenapa? Karena mama kalau ngejahit di mesin jahit, itu badannya suka pegel. Pokoknya kalau alat-alat kayak gini nggak usah ditanya ya. Mamaku udah pasti happy banget. Ini udah pernah kepake sih. Jadi waktu itu di apartemen, mamaku masih ngejahit pakai mesin jahit ini. Dan lagi-lagi ya, papaku bilang, udahlah jual aja lah mesin jahitnya. Aku ngomel lah. Enggak. Itu hadiah dari aku juga, masa mau dijual? Ya gimana, Vin? Nggak ada yang pakai juga di rumah, nggak ada yang bisa ngejahit. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang bisa ngejahit. Biarin aja. Orang hadiah aku buat mama kok main dijual-jual aja gitu. Terus gimana kok kalau nggak dijual? Ya udah, ini mesin jahitnya disimpan aja. Meskipun anak-anak nggak ada yang bisa ngejahit, aku pun juga nggak bisa gitu kan. Tapi ya setidaknya aku seneng banget lah, aku bersyukur kalau aku pernah ngasih hadiah mamaku mesin jahit portable ini. Yang berikutnya di sini aku ada buku-buku pola rajutan. Nah, ini pola-pola rajutannya mamaku beli di Shopee, teman-teman. Kenapa harus beli? Karena mamaku tidak mau mencuri karya orang lain. Jadi mamaku beli polanya di Shopee, terus minta tolong aku print dan minta tolong aku jilid. Nah, ini gunanya supaya apa? Kalau mamaku pengen merajut, mamaku tidak perlu bolak-balik melihat HP, tapi ngelihat buku aja, lebih gampang. Dan ini satu buku isinya berbagai macam pola, jadi bukan cuma satu rajutan doang teman-teman ya. Aduh, ini masih disimpan buku-bukunya. Ini kemungkinan besar nanti aku akan coba kasih ke teman-teman rajut mama aja kali ya. Kalau ke teman-teman rajut kan emang ketahuan akan lebih bermanfaat gitu daripada kita buang. Tapi untuk sementara ini, kokoku bilang, udah disimpan dulu aja. Ingat banget deh waktu mamaku lagi sembuh gitu kan. Mamaku suka belanja banyak banget pola-pola rajutan di Shopee. Habis itu minta tolong aku, Vin tolong printin dong, Vin tolong printin nih banyak nih gini gitu. Jadi akhirnya aku print, aku bikin jadi buku. Mamaku kesenengan kayak, wih akhirnya ada buku bisa ngeliat gitu kan, gak usah bolak-balik HP. Jadi ini tuh bukunya dibawa kemana-mana. Kalau mau ngerajut, kalau mau kopdar, mau kumpul sama teman-temannya, ini tuh buku dibawa kemana-mana teman-teman. Mama. Nah di sini aku ada dompet hakpen teman-teman. Ini isinya hakpen semua. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, hakpen itu adalah alat yang digunakan untuk merajut. Nah, ini aku kasih lihat ya. Mamaku punya berbagai macam jenis. Ini ada yang dari kayu, gitu kan. Ada yang dari plastik, warna-warni, berbagai macam ukuran, teman-teman. Jadi kalau mamaku pengen merajut boneka-boneka yang menggunakan benang yang kecil atau benang yang besar, itu ada semua ukurannya. Ini juga hadiah dari muridnya. Waduh, berbagai macam warna. Ini yang selalu mama bawa kemana-mana. Jadi kalau setiap kali aku bunyiin ya kayak kerincing, itu kayak berasa mama gitu. Tuh, wah, cutter, tip X, apalagi nih, korek api. Oh, buat ngebakar benang. Ada pulpen, ada hakpen nih, kan bisa lihat ya tuh. Loh, banyak banget tuh. Tuh. Dan sekali lagi, pas papaku ngelihat kayak gini, udahlah jual aja lah hakpennya. Tuh minta tolong teman-teman rajut mama pada pengen bayarin berapa. Kita nggak setuju lah sekeluarga. Ini kan barang favoritnya mama kan. Ya terlepas di rumah kepake atau enggak, tapi kita menghargai aja lah. Mamaku udah nggak ada gitu kan. Bukan berarti semua barang-barangnya harus dijual-jualin atau dikasih-kasihin ke orang juga. Ini semuanya masih kita simpen. Kalau misalkan pengen dikasih orang pun ya palingan kita kasih ke teman-teman rajutnya. Tapi papaku tuh nggak rela kalau dikasih. Kenapa? Karena hakpen-hakpennya mama itu mahal. Kalau nggak salah ada yang impor dari Jepang, yang mana ya? Aku lupa deh. Ini kan kenang-kenangan kan? Nggak semudah itu juga kita minta tolong orang bayarin. Nah, yang berikutnya di sini aku ada karya-karya rajutannya mama, teman-teman. Boneka dinosaurus.
Ini boneka mama bikin waktu pertama kali mama belajar membuat rajutan boneka, teman-teman. Karena sebelumnya kan mama cuma bikin rajutan tuh boneka-boneka Barbie doang kan, kayak gini. Nah, semenjak mama ketemu komunitas rajut, mama jadi belajar bikin sesuatu di luar baju Barbie. Salah satunya ini boneka yang waktu awal-awal banget mama bikin. Lucu ya? Ini Dino, tuh, ada buntutnya. Terus di sini juga ada kucing, tuh, ada Puh. Terus ini juga ada pesanan yang belum selesai ya. Masih belum ada matanya, masih belum ada bajunya gitu. Nah, ini boneka aku inget banget waktu itu sempet ada satu suster perawatnya mama yang pesan boneka sama mama gitu kan. Ini kan bisa lihat fotonya. Nah, itu susternya baik banget gitu. Dia tuh ngelihat mama beda dari pasien-pasien yang lain gitu kan. Karena ketika mama lagi terapi kanker atau lagi infeksi, mama tuh happy teman-teman sambil ngerajut. Nah, suster tuh kayak ngelihat karya-karya mama tuh lucu banget. Nah, akhirnya ada satu suster yang order. Nah, terus di sini aku ada boneka namanya Sumiko Gurashi. Nah, jadi waktu itu toko benang rajut favoritnya mama, dia tuh sedang mencari satu tutor dan satu videografer untuk bikin video tutorial, teman-teman. Nah, mamaku bilang, nggak usah cari jauh-jauh, saya aja bikin, kan si Arvin bisa tuh bantu video. Nah, akhirnya aku sama mamaku, kita dikirimin 3 paket. Jadi ada 3 boneka lah gitu, untuk dibikinin video tutorial, teman-teman. Jadi aku syuting sama mamaku, inget banget nih video tutorial, kalian bisa lihat sedikit-sedikit ya gitu kan. Halo teman-teman penggemar rajut, mari kita belajar membuat boneka amigurumi yang sederhana tetapi lucu. Bisa untuk teman tidur, bisa juga dipeluk. Nah, kita akan membuat boneka Shirokuma Sumiko Gurashi. Nah, di video itu mamaku kasih tutorial bagaimana caranya membuat boneka ini. Nah, udah selesai satu video, terus pas pengen syuting video berikutnya itu kan jeda beberapa hari ya teman-teman, karena mamaku juga capek gitu kan. Nah, sayang banget. Pas pengen syuting lagi, mamaku tuh udah masuk rumah sakit, nggak berhenti-berhenti. Dan yang lebih nyeseknya lagi adalah ketika mamaku meninggal, itu video tutorialnya belum selesai teman-teman. Jadi aku belum dapat bayarannya gitu kan. Mamaku belum sempet nonton full videonya, belum sempet dapat bayarannya juga gitu kan. Karena ketika videonya selesai, mamaku meninggal, aku baru dapat bayaran gitu. Jadi harusnya kan mamaku sekian sebagai uang jasa tutor, nah aku sekian sebagai videografer dan editor. Mamaku tuh belum sempat dapat uangnya. Dan akhirnya ya udah, cuma jadi 1 boneka doang. 2 boneka yang lain ya nggak jadi. Nah, terus di sini aku juga ada Siberian Husky, teman-teman ya. Lucu banget gak sih? Nah, jadi waktu itu mamaku tuh lagi demen banget ngerajut boneka anjing gitu kan, karena banyak banget yang order. Seperti yang kalian lihat kan, mamaku peluk semua boneka-boneka anjingnya. Karena mamaku tuh se-happy itu. Bahkan pernah ada yang request minta tolong dibuatkan boneka anjing mirip dengan anjing aslinya gitu. Pernah teman-teman ya. Jadi mamaku kalau bikin boneka rajutan anjing, itu kan nggak sampai 24 jam akan terjual ya teman-teman. Jadi kadang-kadang mamaku tuh bikin iseng aja, nggak taunya ada yang beli gitu. Nah, boneka Siberian Husky ini 2 minggu sebelum mama meninggal, aku melihat dia ada di lemari pajangan. Dan aku bilang sama mamaku, "Ma, boneka Siberian Husky-nya jangan dijual ya. Ini buat aku aja. Nanti kalau aku ada uang lebih, aku bayarin." Dan kalian mau tahu, bener aja. Ini sampai 2 minggu tuh nggak ada yang beli teman-teman. Sampai mamaku meninggal, ini nggak ada yang beli. Kayak memang ditakdirkan buat aku gitu kan. Karena aku suka banget sama Siberian Husky. Nah, ini juga boneka favorit mama teman-teman ya. Nah, ini tuh ada di polanya teman-teman. Cuma mamaku tuh bikin variasi lain. Jadi dia pakai rok, pakai tas gitu kan. Sepatunya bisa dilepas ya. Wah, mamaku sih kalau masalah berkarya tuh rapi banget teman-teman. Detail banget gitu ya. Sampai ini rok dia ada dalemannya juga. Terus baru pakai rok. Tasnya bisa dicopotin. Ada kancingnya. Topinya juga bisa dilepas loh. Mama tuh udah sempet taruh ini di Instagram buat dijual gitu kan. Tapi entah kenapa nggak ada yang beli loh teman-teman. Padahal biasanya kalau mamaku bikin boneka seperti ini, orang lihat, ih lucu banget, langsung dibeli, langsung ditransfer, mamaku langsung kirim. Kayak secepat itu gitu loh. Kalian kalau ngeliat boneka ini juga rasanya pengen beli kan. Tapi sayang banget ini semua tidak ada yang dijual. Yang ini, yang Siberian Husky, terus yang Dinosaurus, ini nggak dijual teman-teman semuanya. Mau ada orang yang bayarin berapapun juga aku nggak bakal kasih kayaknya. Terus untuk rajutan yang terakhir, di sini aku juga ada slippers, teman-teman. Ini sepatu tidur. Nah, ini adalah orderan terakhir yang mama bikin sebelum mama meninggal gitu. Jadi waktu mama di rumah sakit nih, kalian bisa lihat fotonya ya. Waktu mama di rumah sakit, mama tuh masih sempet-sempetnya bikin pesanan ini loh. Ini tuh sepatu tidur. Jadi kalau misalkan orang-orang kedinginan, pakai slippers ini biar kakinya anget, teman-teman. Ini banyak banget yang pesen waktu itu, kalau nggak salah sampai 21 orang, mamaku happy banget gitu kan. Dan akhirnya ini cuma jadi sekitar 14 pieces gitu kan. Terus mamaku udah keburu meninggal, dan sampai sekarang
kita nggak tahu ini yang pesen siapa gitu. Udah coba dicari kontaknya di HP mamaku, tanya ke teman-teman rajutnya, tanya ke teman-teman sekolah, dan lain-lain segala macem. Tetap kita nggak tahu ini siapa yang pesen. Ini ada nomor 39, tuh ada nomor 3839. Lucu banget ya sepatu-sepatunya ya. Dan mamaku tuh bikinnya bukan karena terpaksa ya, tapi karena memang mamaku tuh seneng gitu. Udah senang dengan perajutan, senang dengan hobinya, terus dapat uang dari hobinya sendiri gitu kan. Siapa yang nggak seneng dapat uang dari hobi? Cuma kadang-kadang begitu teman-teman, saking senengnya sampai lupa kalau umur tuh sudah tidak lagi muda, tenaga sudah tidak lagi banyak. Tapi nggak apa-apa ya, Ma ya. Ini semua karya-karya Mama, boneka-boneka, slippers, ini kita simpenin semua kok, tenang aja. Kita nggak akan semudah itu juga memberikan ini kepada orang-orang gitu kan. Oke, tenang aja ya, Ma. Satu barang lagi sebelum barang yang terakhir. Yang berikutnya, di sini aku ada shell-nya Mama ya. Nah, ini adalah shell Mama yang dikasih sama cicinya Mama atau tante aku. Ini warna hijau teman-teman shell-nya ya. Mamaku selalu pakai shell ini kemana-mana. Di rumah sakit, di apartemen, pergi ketemu teman-teman rajutnya, selalu pakai shell ini teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini fotonya mamaku sedang menggunakan shell ini. Itu foto aku ambil di depan rumahku tanggal 10 Juni 2024. Ketika mama harus terapi leukemia siklus kedua. Nah, itu juga sekaligus foto terakhir mamaku di depan rumah. Nah, sebenarnya shell ini tadinya itu pengen dikremasi bersamaan dengan mamaku, teman-teman. Jadi tadinya pengen dibakar bareng gitu kan. Cuma pas mamaku meninggal, shell ini mendadak hilang. Di apartemen nggak ada. Terus kita telepon ke unit HCU yang tempat mama meninggal juga nggak ada gitu kan. Padahal kita tahu mama tuh selalu bawa kemana-mana. Yang namanya baru meninggal gitu kan, kita jadi mikir yang aneh-aneh. Masa sih mama punya shell itu tiba-tiba ngilang gitu kan? Dan pada akhirnya gimana shell ini bisa ketemu? Sekitar 1 bulan setelah mama meninggal, itu aku sama adik aku ke rumah sakit, teman-teman. Aku sama adik aku ke rumah sakit, kita datang ke unit sebelum mama masuk HCU ya. Nah, kita tanya di sana, ada gak mbak shell yang kayak gini gitu. Nah, akhirnya ketemu. Ternyata sama susternya ditaruh di dalam plastik popok. Jadi nggak sadar kalau ini tuh barang pasien yang ketinggalan karena ditaruhnya di dalam plastik popok. Akhirnya ketemu, ya udah aku sama kokoku lega gitu. Karena shell mama gak hilang gitu kan. Ini shell favoritnya mama, jadi kita simpan sebagai kenang-kenangan. By the way, ini juga belum dicuci teman-teman ya. Jadi dari mamaku terakhir kali menggunakannya, ya jadi kita masih bisa mencium sedikit aromanya mama gitu. Untuk barang yang terakhir, nah ini yang paling nyesek ya teman-teman, yaitu paspornya mama. Kalau ngelihat paspor mama, itu selalu keinget banget kalau mamaku tuh pengen pergi ke Jepang, teman-teman ya. Dari dulu mamaku tuh pengen banget pergi ke Jepang, teman-teman. Karena mamaku tahu kalau Jepang itu pusatnya berbagai macam mainan-mainan lucu gitu kan. Entah itu boneka-boneka, mainan yang kecil-kecil. Pokoknya mamaku udah berangan-angan lah pengen beli oleh-oleh yang banyak dari Jepang gitu kan. Udah ngerencanain ke Disneyland juga, pengen pergi ke sini, ke sini, ke sini. Pokoknya agenda semua udah tertata rapi deh gitu. Rencananya tuh pergi ke Jepang tanggal 30 Agustus, teman-teman ya. Mamaku udah happy banget. Tapi ya, kesian tahu, tanggal 24 Agustusnya meninggal. 2 hari sebelum mamaku meninggal, papaku tuh sempat bilang, Ma, kalau kondisi mama belum stabil, kalau mama belum sehat, papa nggak akan kasih ke Jepang. Nah, biasanya kalau dibahas-bahas soal Jepang, mamaku tuh suka protes. Mama tuh juga ngomong sama dokter gitu kan, Dok, saya boleh ke Jepang nggak gitu kan kalau misalkan udah selesai terapinya. Dan dokternya bilang ya kalau badannya udah sehat, udah stabil ya pergi-pergi aja nggak apa-apa. Ya mama tuh udah sampai sesenang itu, sampai nggak sabar itu loh teman-teman pengen pergi ke Jepang gitu kan. Tapi pas 2 hari sebelum meninggal, ya seperti yang aku bilang tadi, tiba-tiba kok mendadak nggak semangat gitu kan, kayak diem aja. Jadi kayak tiba-tiba kehilangan antusiasnya, kehilangan semangatnya buat pergi ke Jepang gitu kan. Entahlah, nggak tahu ya, mungkin karena badan mamaku udah capek gitu kan. Badan mamaku udah capek melawan penyakit, badan mamaku tuh udah pasrah gitu. Aku nggak kebayang betapa bahagianya mama kalau beneran bisa pergi ke Jepang gitu kan. Kalau dibayangin tuh kayak sedih banget gitu loh teman-teman. Jadi ini adalah barang terakhir yang pengen aku sharing sama kalian. Sekaligus ini menjadi rasa sedih juga buat aku sebagai anak gitu kan. Mamaku pengen banget ke Jepang, tanggal 30 Agustus harusnya berangkat. Tapi tanggal 24-nya meninggal. Oke teman-teman, jadi aku rasa segitu aja untuk video hari ini. Sekaligus ini juga video terakhir tentang kedukaan mama.
Jadi terima kasih banyak ya untuk cinta kalian kepada mamaku selama ini. Aku sayang kalian dan aku yakin mama juga. Nama aku Arvini Sidayat dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Bye. Terima kasih Mami Epin untuk perjuangannya selama ini. Pupu happy sekali bisa jagain Mami di apartemen atau rumah sakit sama Epin. Bye Mami, sampai ketemu suatu hari nanti. Terima kasih banyak ya, Ma. I love you. Ikan-ikan. Aku mau. Mesin larung. Jadi nggak mau tahu tangan-tangan siapa.